Salam saudara-saudara, luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, bahwa saya selalu mengungkapkan kronikal tentang ajaran-ajaran agama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern dan tidak sesuai lagi dengan zaman dan perkembangan teknologi ini. Kenapa saudara-saudara? Tidak bisa kita ikuti contohnya. Padahal di dalam kitab suci mereka dikatakan sungguh ada di dalam diri Kanjeng itu teladan yang baik. Sampai tahap saya selesai kuliah, itu saya nggak bisa mencerna. Apa sajakah teladan yang bisa diikuti? Tetapi ketika kita berbicara tentang moralitas, bahkan tentang hubungan antar manusia satu dengan yang lain, dan kenapa harus mementingkan satu suku, satu kekuatan, satu ras tertentu yang sangat dihormati. Misalnya ras Arab gitu. Itu bertentangan dengan hati nurani saya sejak kecil. Walaupun sudah ada campurannya berbagai macam darah ini, saya ini saudara-saudara, tapi tetap tidak bisa saya selaraskan dengan hati nurani. Akhirnya menjadi satu kesimpulan, saya pindah keyakinan. Begini saudara, ajaran agama yang tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan menghina pencipta, mengapa saya harus bertahan di sana? Apa yang bisa diperjuangkan? Nilai apa yang diperoleh dari situ? Zuma pernah ketemu saya, debat. Kecuali kalau untuk mereka pasti dipotong video-video saya. Saya tanya begini, kalau ada laki-laki umur 54 tahun, lalu menikahi perempuan umur 6 tahun, apakah kamu hormat? Kalau dia seorang bupati, apa kamu pilih dia sebagai bupati di kabupatenmu? Atau pantas enggak dia adalah kepala desa untuk yang paling tinggi? Setiap saudara kita ditanya begitu, dia kabur. Wah, kamu sudah menista. Menista apa? Saya hanya ngomong. Saya hanya nanya. Tes mental. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun menikahi perempuan umur 6 tahun, kamu hormat gak dengan laki-laki itu? Dia mengira menghina Nabi dia. Itu yang pertama. Kemudian perilaku mereka di dalam berdebat, mempertahankan keyakinannya. Mereka hanya bisa berbicara tentang Tuhan, nanya Roh Kudus itu satukah dengan tubuhnya bagaimana? Berpisah enggak tubuhnya? Yang mati itu, yang hilang itu tubuh manusiawinya atau apanya, kata dia. Hanya masalah ketuhanan yang bisa mereka tanyakan, dan mereka nggak berani untuk menerima pertanyaan. Mereka maunya nanya terus begini. Kalau sudah kepentok kabur, mereka kabur dari hadapan kita, turun dari komal kita. Itulah mereka. Nah,
Ini penting untuk saya bicarakan. Supaya ada toleransi, ada debat yang terhormat. Jangan berdebat yang nggak ada gunanya. Mengapa harus saya katakan ini, saudara-saudara? Itu perbuatan bukan perbuatan beradab. Pancasila aja kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kenapa harus sebaliknya menjadi biadab? Nah, manusia diperlengkapi dengan otak dan pikiran ini supaya juga mampu menimbang pantas enggak perbuatan semacam itu. Atau ginilah saudara-saudara, kalau kamu punya anak perempuan umur 6 tahun, ada yang melamar, saya yakin Anda sudah sinting untuk menerima lamaran laki-laki itu. Tetapi permasalahan, kenapa Anda terima lamaran laki-laki itu? Anakmu baru 6 tahun. Kelas 1 SD aja belum. Kenapa Anda lakukan itu, saudara-saudara? Bisa jadi yang melamar ini adalah orang kaya, pejabat, atau orang tertinggi di dalam sebuah agama. Ayo jawab. Pantas kira-kira hal itu terjadi? Oh, itu zaman itu begini-begini. Lah, dia Nabi itu berbicara bukan zaman itu, tetapi antar zaman, harus diikuti oleh siapapun. Kenapa? Karena teladan dalam segala hal. Kita harus mengikuti tutur katanya, ucapannya. As-sunnah wa qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Yang disebut sunnah untuk diteladani itu adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan-ketetapan dia. Apakah ketetapannya bisa ditaatin? Kok bisa-bisanya ngelamar bocah umur 6 tahun? Masih main boneka-bonekaan. Ayun, ayun, Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembayang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Itu lagu ciptaan Saifuddin Ibrahim itu. Ayo coba diviralkan lagu ciptaan saya. Ayun, ayun, Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kayak pernah masuk kubur aja mendapat siksa. Apa maksud lo? Nah, usia Aisyah waktu itu masih muda, 6 tahun ketika dia menikah dengan SAW. 9 tahun ketika ia memulai, maksudnya ditiduri oleh SAW. Dan ini berbicara kehidupan sejarah berabad-abad. Tapi kenapa membahas itu? Tidak. Kenapa? Karena ini terjadi. Saya harus mempertanyakan keyakinan saya yang dulu. Masih pantas ya, ajaran yang merusak masa depan seorang anak. Padahal mungkin anak itu nanti menjadi seorang pemimpin besar.
Tapi karena dicekoi oleh kehidupan rumah tangga yang belum siap orang itu pada waktunya, dan nyata Aisyah itu tidak punya anak sampai dia meninggal usia 56 tahun. Aisyah itu. Hadis-hadis yang melaporkan perkawinan beliau itu, yang masih kanak-kanak, kalau istilah ininya bocil, diriwayatkan oleh seluruh kolektor hadis dalam berbagai kitab, termasuk Kutubus Sittah dan Ahmad bin Hambal, hidup 164 sampai 241 Hijrah. Dalam musnadnya, selain dilaporkan oleh Al-Jamaah, istilah para imam hadis, penulis kitab Kutubus Sittah, ditambah lagi Ahmad bin Hambal, maka itu hadis mutawatir. Dan itu diceritakan semua apa yang terjadi setelah dia menikahi umur 6 tahun. Kan ada 3 tahun masa tidak terjadi memasukkan barang ke dalam limpitan. Itu 3 tahun. Nah, dalam cerita itu kalau beliau datang ke mengunjungi bocil itu, dia taruh kemaluannya di atas paha istri kecilnya itu, sedang diajarin. Nah, diambil tangan Aisyah untuk memegang barang itu. Dan itu yang terjadi, saudara. Sehingga Aisyah itu merasa nikmat juga. Dipaksa-paksa karena sudah mengerti ini adalah calon suami saya. Bukan calon, memang sudah jadi suami. Pertanyaan ini saya sering goda untuk penjaga mall yang sedang menjaga pakaian. Kalau di mall Tangerang sana itu, di Tang City, itu di lantai 2, di lantai 3-nya yang saya tanyakan, saya godain. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun menikah dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat gak dengan laki-laki? Wih, dia marah. Yang enggak lah, gila apa katanya. Ini satu orang yang gak tahu arahnya kemana. Tapi sekarang mungkin sudah banyak yang tahu. Karena video-video saya beredar terus untuk mempertanyakan hal-hal yang semacam itu. Jadi termasuk Imam hadis Baihaqi, ya, dia hidup pada tahun 384 sampai 454. Dalam Sunnah Al-Kubra juga menulis, semua itu menulis. Nah, sekarang yang lucu adalah mereka selalu punya alasan. Alasan mereka, nggak mungkin. Jadi ditiduri umur 15 tahun katanya. Enak aja. Laporan dari pelaku sejarah, yaitu Aisyah. 69. Itu laporan yang benar dan tidak bisa diganggu-gugat oleh mereka sekalipun. Nah, ini video yang saya sampaikan ke channel Panglima Kristus. Ya. Oleh karena banyaknya hadis yang melimpah seperti itu, jangan ada alasan kalian, debator, apologet, seperti Zuma ataupun Kainama, atau semacam manusia itulah.
yang sudah nggak ada moralnya lagi, nggak bermoral. Kalau masih percaya dengan nabi itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.